Ya mestinya tanyanya ke sana, kenapa kau bilang tidak sah? Berarti kan kamu mengingkari ludah kamu sendiri loh. Gitu. Sekarang saya sudah janji, sudah bikin perjanjian, sudah tanda tangan. Sinuwun juga tanda tangan dah, yang perdamaian itu. Kalau seseorang itu tidak bisa menghormati tanda tangannya sendiri, artinya dia tidak bisa menghormati dirinya dia sendiri. Terus ngapain dia tanda tangan gitu loh? Alasannya apa lagi setelah itu? Pak, dan saya yakin pasti mereka bikin juga alasannya untuk mereka mengatakan bahwa itu tidak. Asal panjenengan tahu, yang namanya perjanjian perdamaian ini konsep pertamanya itu yang bikin adalah Gusti Mung. Saya itu masih ingat pada suatu malam, saya ada di Solo sebetulnya pada waktu itu. Sore itu Gusti Kanjeng Ratu tindak Semarang, Semarang. Tiba-tiba saya tuh ditelepon pada waktu itu untuk bersama-sama dan menemani Gusti Purboyo menjemput beliau itu di sekolahnya di hotel, aku lali jenengin apa di Semarang itu. Dan di situ bertemu dengan Gusti Murtiyah yang rawuh dengan kakak-kakaknya pada waktu itu dan suaminya. Tapi yang mereka duduk di bawah, tapi Gusti Ratu sama Gusti Mung itu ada di atas pada waktu itu. Saya juga duduk di sebelah sini. Tiba-tiba saya dipanggil untuk saya naik ke atas. Gusti Mung sendiri yang mengatakan sama saya, "Sampunlah Mas, kita ini semua kan sudah tua." Itu Gusti Mung yang ngendikan. Seharusnya itu kita melakukan regenerasi dengan lebih baik lagi di Keraton Surakarta ini. Biarkanlah jiwa-jiwa muda yang ini semua yang bekerja, ya kita hanya sekedar sebagai pengawas sajalah pada waktu itu. Saya sudah membuat konsepnya untuk dipersani rumiyin, diberitakan kepada Sinuwun, konsep-konsep yang saya bikin ini kalau mau dirubah ya monggo, kalau tambahin ya silahkan, dikurangi ya situ. Kita masih punya waktu untuk kita bisa diskusikan lebih lanjut. Jadi sebetulnya konsep perjanjian perdamaian pertama kali itu yang pernah saya dengar itu datangnya malah dari Gusti Mung, bukan dari sini. Setelah kita terima, kemudian kita baca, kita aturkan itu ke Sinuwun. Sinuwun banyak yang nggak mau, iki ora, iki yo, misalnya seperti gitu. Terus kita bikin pada waktu itu konsep yang barunya ini kita tambahkan di situnya, ya kan? Yang lainnya Sinuwun tidak mau itu ya akhirnya tawar-tawaran. Ya, ini enaknya begini, enaknya begitu dan segala macamnya. Sehingga jadilah perjanjian perdamaian yang kita kenal hari ini. Jadi orang pertama sebenarnya bikin itu saya salut sama Gusti Mung bahwa itu keluar dari hati nuraninya beliau untuk membuat konsep daripada perjanjian perdamaian. Jadi kalau sampai itu kemudian malah dikhianati dalam tanda kutip itu oleh yang lain-lainnya, tolong deh yang lain-lain itu juga supaya tahu sejarah gitu loh. Saya heran saya. Yang di situ tuh yang ada itu adalah semua pihak yang menandatangani perjanjian perdamaian. Gitu. Semua paraf, kemudian akhirnya mereka semua tanda tangan. Setelah itu para saksi, saksi itu ada dari wakil pemerintahan, terus manten niko, wakilnya Pak Wali, Dandim, Korem, Kapolres, Bantimpres, Jenderal Subagio AS, pada waktu itu juga hadir. Kemudian dari pihak dalam keraton itu ada saya, ada kalau nggak salah Gusti Benowo pada waktu itu. Dan sebagaimana layaknya perjanjian itu akan ditandatangani, perjanjian itu dibacakan dulu di muka semua orang, gitu. Jadi kalau ada yang salah di situ, semua orang ya ngerti bahwa itu ada yang salah gitu loh. Dan semua orang itu juga menginisialkan dan memparaf dan kemudian menandatangani. Lah pertanyaan saya malah satu sekarang itu, kalau ada yang hilang, lah kok ora mbok waca sik yang kamu tandatangani itu apa? Ya kan? Harusnya kan kita baca dulu, ngerti isine, nembe tanda tangan. Bukannya tanda tangan dulu baru kemudian pertanyakan isinya. Goblok itu namanya. Ya, saya kira yang bank, ke orang kayak gitu segala macam, itu dijelaskan sama orang banknya, ini perjanjiannya seperti gini, karena ini ada masalah duit, diwocok ambek DE.
Tapi karena ini nggak ada masalah duit, saya naik dia tanda tangan. Ya jangan begitulah. Terus kemudian karena dianggap sama dia itu nggak bener atau karena ada apa yang hilang, halaman apa tadi hilang itu, berarti tidak sah. Ini halaman sing di gitu loh. Wong semuanya itu juga diparaf dengan baik dan itu didaftarkan di pengadilan di panitera pengadilan negeri. Jadi kalau ada yang hilang pada waktu itu ya dia bisa nanya di sana. Lah kok sekarang mengatakan bahwa perjanjian perdamaian itu tidak sah karena ada halaman atau kertas yang hilang. Nah kertas yang hilang itu kertas sing di semua orang dibagi ya yang menandatangani itu. Apa kemudian dilangke dewe-dewe? Salah satu isinya itu sekira ono kita buangnya biar ini tidak sah gitu loh. Tapi sebetulnya pertanyaan saya kembalikan begini Mas, pinginnya apa sih? Gitu loh. Saya tahu semua alasan itu bisa dibikin dan setelah ini ada alasan lagi yang dibikin lagi gitu. Tapi tidak pernah ngerti saya ininya maunya apa gitu. Kalau maunya apa bisa dibicarakan dengan lebih terbuka ya, misalnya dari sana mengirimkan legalnya, pengacaranya, dari sini juga kita juga punya pengacara, ngomong dulu lah. Pengacara bisa di sini bisa matur ke Sinuwun, pengacara yang di sana bisa matur ke sebelah sananya lagi, sehingga ini bisa dirubah apa bisa di atas persetujuan kedua belah pihak. Meskipun saya nggak yakin sebenarnya perjanjian perdamaian itu bisa dibatalkan kok, karena itu sah berdasarkan undang-undang dan itu kekuatannya juga sama dengan kekuatan undang-undang. Saya nggak ngerti. Jadi makanya saya banyak pertanyaan-pertanyaan saya itu sebenarnya yang sampai sekarang belum terjawab adalah orang-orang ini maunya apa sebetulnya gitu loh. Gitu. Terus habis ini selesai ngungkit yang ini selesai ngungkit ini. Seakan-akan kok nggak ada habisnya ya. Ungkitan apa ungkit ini segala macamnya gitu. Sekarang panjenengan mirsani misalnya pada waktu kemarin itu Sinuwun silaturahmi katakanlah dengan dalam tanda kutip saudara-saudaranya dan segala macamnya. Yang sebetulnya di blow up di sana karena mengatakan lah Sinuwun menemui putrinya yang tadinya itu tidak pernah mau ditemui oleh Pak Sinuwun, tidak pernah mau menemui mereka dan sebagainya. Itu kan juga berita bikinan karena itu kan berita yang menurut saya itu cuma memutarbalikkan kenyataannya yang ada. Sinuwun itu tidak pernah tidak mau ketemu dengan mereka itu. Sekarang gini lah Mas, anak-anaknya Sinuwun yang katanya pengen ketemu dengan Sinuwun, yang katanya kangen dengan Sinuwun, katanya merindukan pelukan seorang ayah, ya, itu adalah orang-orang yang mensomasi Sinuwun di pengadilan. Bagaimana rasanya panjenengan sebagai seorang bapak, nek anakmu dewe itu melakukan hal seperti itu? Dan selama hukum ini masih berjalan, saya tidak mau kok ketemu sama orang yang mensomasi saya. Jangan-jangan bisa salah ngomong saya ini sama dia. Karena di pengadilan masih berjalan paham itu seperti itu. Jadi aku ragam ketemu karo jenengan ya aku jadi salah ke lah, kok nyalah ke aku malah kamu memperkarakan saya membawa saya ke pengadilan. Ini kan terus katanya kangen sama bapaknya ini. Nah, nek kangen kenapa kok gitu kan ya? Ya ini kan saya lah sebagai seorang bapak, ini kan saya sebagai seorang kakak lah gitu loh maksud saya itu.